mengikuti kelas di Bimbel Harapan. Jadi kelas persiapan hukum kebidanan ini terdekat akan kita mulai pada 16 Januari sampai 22 Februari 2026. Maksimal pendaftarannya di 16 Januari 2026. 18 kali pertemuan. Per pertemuan itu membahas 10 soal dengan cepat dan tepat. 6 kali tryout prediksi hukum. Kuis harian totalnya 180 soal. Kemudian bonus ebook materi dan soal latihan hukum, recording Zoom kelas 18 pertemuan, dan juga free sertifikat kelas hukum. Untuk kelasnya itu kita biasa mengadakan di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu di jam 7 sampai jam 9 malam. Kemudian setiap bulannya itu terdapat 3 kali tryout, jadi untuk 2 bulan ini dapat 6 kali tryout. Untuk daftarnya gimana? Untuk daftarnya bisa WA ke Bu Mimin di 0851 2332 92105 9105. Kemudian ada juga paket 1 bulan. Ini di 16 Januari sampai 30 Januari 2026, pendaftaran di 16 Januari, paling lambat jam 17.00. 9 kali pertemuan, per pertemuan yang membahas 10 soal, dengan cepat dan tepat, 3 kali trial prediksi hukum, kuis harian totalnya 90 soal, dapat bonus ebook materi dan soal latihan hukum, free recording Zoom kelas 18 pertemuan, free sertifikat kelas hukum, harganya cuma di 149.000 aja, udah dapat 9 pertemuan, dapat tryout, kemudian dapat kuis harian, ebook materi. Teman-teman juga bisa tanya-tanya di kelas sama pemateri-pemateri. Kemudian kalau ada teman-teman punya soal-soal yang mungkin ditemui di luar bimbel atau di luar kelas dan masih membingungkan, bisa ditanyakan langsung ke pematerinya di kelas harinya. Harinya itu dari Jumat, Sabtu, Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. 3 kali tryout hukum, pendaftarannya di 0851 2332 9105. Hari ini kita akan free class dan free tryout. Untuk pemateri pada pagi hari ini ada Bu Wahyu Pujastuti, SSCPD dan MKes. Beliau ini S2 dan S3 Kesehatan Masyarakat di Undip. Saat ini beliau menjadi dosen di Poltekkes Kemenkes Semarang. Beberapa karya buku beliau salah satunya adalah Asuhan Holistik Masa Nifas dan Menyusui, dan juga Tata Laksana Pendidik Kebidanan. Untuk agenda kelas kita pada pagi hari ini, kita akan registrasi pada jam 10, kemudian kita akan melakukan free class sampai jam 12. Setelah itu jam 12 sampai jam 12.10 kita akan ambil dokumentasi, baru setelahnya peserta mengerjakan tryout yang nantinya akan kita share. Untuk free tryout, jadi peserta tryout ini harus bersiap dan berada dalam kondisi online di WhatsApp group paling lambat 5 menit sebelum tryout dimulai. Peserta wajib memastikan kesiapan aplikasi yang menunjang pengerjaan soal tryout secara online, mengisi identitas pada GIPOM secara lengkap dan benar. Adapun cara pengisiannya sebagai berikut. Peserta mengisikan asal institusi yang telah diberikan dengan benar, memilih huruf abjad awal nama lengkapnya, contoh Raisa Andriani, serta tryout bimbel halapan, klik tombol berikutnya dan akan diarahkan ke halaman selanjutnya untuk memilih nama lengkapnya. Kemudian berikutnya dan akan diarahkan ke halaman pengerjaan soal tryout bimbel harapan. Link soal tryout akan dibuka pada 3 Januari pukul 11 sampai jam pukul 18 dan tidak ada perpanjangan waktu. Peserta hanya boleh mengerjakan 1 kali. Apabila peserta tryout bimbel harapan mengerjakan soal lebih dari 1 kali, maka hanya pengerjaan pertama yang dianggap sah. Peserta diperbolehkan mengerjakan soal setelah ada instruksi dari panitia. Serta yang telah selesai mengerjakan soal dalam bentuk form, menekan tombol submit atau kirim jawaban yang tersedia di dalam form. Selama tryout bimbel harapan berlangsung, peserta dilarang memanfaatkan fasilitas browser, menanyakan jawaban soal kepada siapapun, bekerja sama dengan peserta lain, memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal, memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain, atau melihat pekerjaan peserta lain. Kemudian ada absensi sertifikat, nanti akan kita share juga. Pesan ingat 3D, disiplin waktu, dipahami materi, dan dihayati kemuliaan profesimu. Semangat ya sahabat, kompeten karena bangsa kita butuh perawat dan bidan hebat seperti ini.
sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman? Kurang jelas suara saya? Oke, ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu semuanya? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung kita mulai kelas pada pagi hari ini. Eh, Mungkin buat gambaran juga buat ibu-ibu semua, seperti apa sih kelas di Bimbel Harapan itu? Bagaimana sih pengajar ini menyampaikan soal? Bagaimana sih kita membahas soal di kelas di Bimbel Harapan? Mungkin bisa disimak pada materi yang akan disampaikan oleh Bu Ayu pada pagi hari ini. Jadi untuk pengerjaan soal, nanti kita akan share satu soal dan ibu-ibu bisa baca soalnya itu selama 1 menit. Setelah 1 menit nanti akan saya share ada yang namanya polling. Jadi ibu-ibu nanti menjawab uh, perkiraan jawaban atau jawaban masing-masing itu melalui polling. Nanti akan muncul pollingnya masing-masing di layarnya masing-masing. Itu bisa pilih A, B, C, D ataupun E. Setelah setelah mengisi polling, polling ini akan kita kasih waktu 1 menit. Setelah 1 menit baru kita akan membahas jawaban mana yang merupakan paling benar. Oke, mungkin bisa langsung kita lanjutkan ke pembahasan soal. Berikutnya saya serahkan kepada Bu Wahyu untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kepada Bu Wahyu, saya silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Faldi atas waktunya ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semoga kabarnya sehat ya hari ini ya. Semangat gitu ya. Kalau mau UKOM berarti sudah hampir selesai ya tahap pendidikannya ya. Alhamdulillah ya. Oke. Semoga nanti upaya yang kita lakukan memberikan manfaat yang baik ya, yang besar untuk kita. Harapannya sih teman-teman nanti lulus 1 kali UKOM saja ya. Tidak perlu ikut retake ya, insya Allah gitu ya. Sebenarnya UKOM itu nggak terlalu perlu dikhawatirkan gitu ya, karena teman-teman punya bekal pengalaman, punya bekal ilmu gitu ya. Yang kadang bikin deg-degan itu UKOM itu kita anggap sebagai ujian gitu ya. Mari kita anggap UKOM itu sebagai ajang untuk mengapresiasi diri ya, menunjukkan kalau kita itu sudah bisa gitu ya. Bukan untuk menilai, untuk dinilai gitu ya, tapi menunjukkan bahwa kita sudah bisa ya. Untuk memamerkan, Masya Allah gitu ya. Memamerkan bahwa yang kita miliki selama ini itu sudah layak gitu ya. Untuk menyandang gelar sebagai bidan baik diploma maupun sebagai profesi gitu ya. Nah, teman-teman, hari ini saya diminta oleh Bimbel Bidang Harapan ya untuk memberikan sharing gitu ya tentang cara-cara gitu ya pembahasan atau cara mengerjakan soal hukum. Sekaligus memberikan gambaran. Nanti seandainya teman-teman tertarik untuk join dengan Bimbel Bidang Harapan seperti ini, insya Allah nanti di proses bimbel-bimbel selanjutnya ya. Saya izin sharing ya teman-teman. Apakah sudah muncul di layar teman-teman? Sudah Ibu, Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Jadi, teman-teman, hari ini kita materinya all materi ya. Jadi, kita punya 10 soal, tapi nanti kita materinya ada beberapa ya. Kita lihat dulu slide berikutnya. Nah, ini teman-teman, saya UKOM profesi di tahun 2022 ya. Ya. Mungkin hal-hal yang mungkin bisa saya ambil pada saat mengerjakan UKOM gitu ya. Kekeliruannya adalah terlalu lama membaca soal. Biasanya itu kalau kita mengerjakan soal hukum, ya kita lihat soalnya dulu. Maksudnya kasusnya dulu gitu ya. Kasusnya dulu kita baca bolak-balik gitu ya. Tapi sebenarnya yang perlu kita baca awal adalah pertanyaannya. Sekilas pertanyaannya, mintanya apa ini? Diagnosa, penata laksanaan, pencegahan atau apa nih? Ya, baca sekilas dulu untuk pertanyaannya, baru kita baca kasusnya. Ya, nanti kalau kita baca pertanyaan, kemudian kita lihat clue-nya. Kalau dia lihat tata laksana, ya berarti kita lihat data fokusnya sekarang kondisinya seperti apa. Ya, baru kita lihat ke kasusnya, kemudian nanti kita akan mencoba menyingkirkan jawaban-jawaban yang salah. Ya, kesalahan kita juga kadang kita langsung, ini kayak jawaban yang benar nih, gitu ya, langsung pilih. Tapi sebenarnya tekniknya kita singkirkan jawaban-jawaban dulu yang salah. Ya, baru nanti dapat yang terakhir itu yang kita pilih. Ya, kemudian teman-teman juga perlu berhati-hati pada jawaban yang kalimatnya paling panjang.
Ya, karena penulis soal itu punya aturan, tidak boleh membuat kunci jawaban dengan kalimat yang paling panjang di antara jawaban yang lain. Gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pegang ya. Kemungkinan besar kalau kalimat itu paling panjang, kemudian itu bukan pilihan jawabannya. Tapi kita perlu analisa lagi gitu ya nanti ya, dibaca ulang, di-recheck lagi gitu ya. Terus sedikit ya teman-teman. Selain itu ya tentu persiapannya jangka panjang ya. Dibuat mindsetnya positif. Ini bukan ujian nih. Ini saya apresiasi diri. Menunjukkan bahwa saya ini udah bisa gitu ya. Ini saya tinggal menunjukkan aja ke orang-orang gitu ya. Kemudian teman-teman nanti kalau ujian ya harus sudah cukup makan. Jangan sampai hipoglikemi. Harus cukup tidur. Jangan sampai nanti ngantuk. Orang hipoglikemi sama ngantuk sama-sama otaknya nggak bisa kerja gitu ya. Harus sudah eliminasi. Sudah BAK, sudah BAB sehingga nggak ada gangguan. Kemudian fokus ke diri sendiri. Ya, karena nanti kalau kita ujian, ruang ujian itu bervariasi antar instansi gitu ya. Ada yang ada hadapan antar peserta, ada yang saling ini apa ya, membelakangi juga ada gitu ya. Atau ada yang kelas dari depan ke belakang ada gitu ya. Kalau kita dapat yang ada hadapan, jangan sampai nanti kita terganggu dengan cara kerja peserta yang lain gitu ya. Kok dia cepet banget ya? Kok saya lambat? Nanti malah mengganggu kita. Pokoknya fokus dengan performa diri kita sendiri. Nggak usah terganggu dengan orang lain gitu ya. Fokus, mantap gitu ya. Beberapa pengalaman saya teman-teman dalam mengerjakan hukum ya. Nah, tadi Mas Faldi sudah menyampaikan ada blueprint soal hukum gitu ya. Nanti blueprint itu teman-teman bisa pegang. Berarti kalau paling banyak kehamilan, saya harus belajar kehamilan lebih banyak nih, waktunya lebih banyak. Salinan lebih banyak nih, nifas lebih banyak gitu ya. Bayi, balita, prasekolah lebih banyak, berarti harus lebih banyak gitu ya. Jadi teman-teman atur saja waktunya ya. Nah, karena hari ini kita hanya punya waktu mungkin sekitar 1,5 jam, berarti kita hanya punya kesempatan mengerjakan 10 soal ya. Ini yang kita kerjakan soalnya seperti ini ya teman-teman. Ini ya, jadi kehamilan nanti kita ada 2 soal, persalinan ini 2 soal, nifasnya 2 soal gitu ya. Kemudian nanti kita ada neonatus bayi balita 1 soal, prasekolah 1 soal, kespro 1 soal, KB 1 soal. Ya, dalam latihan ini soalnya urut ya teman-teman, tapi nanti di UKOM soalnya bisa tidak urut, gitu ya. Habis hamil tiba-tiba nanti nifas, tiba-tiba KB bisa, gitu ya. Kalau ini kan kita latihan, kita buat urut biar lebih tersistematis, gitu ya. Nanti teman-teman kalau di Bidan Harapan ini dia metodenya sebelum teman-teman masuk ke dalam pengerjaan soal, nanti teman-teman kan diberikan PPT ya, atau setelah kita bimbel seperti ini diberikan PPT setelahnya, nanti ada materi, teman-teman bisa baca-baca dulu. Ya, materi ini biasanya fokus yang ikut dengan soal ini tadi, ini merefresh saja gitu ya. Tapi tetap kalau teman-teman perlu baca sumber yang lain juga boleh. Tapi kalau ini materi ini kita pakai untuk mendukung soal-soal yang kita latihkan nanti gitu ya. Ini ada abortus, kemudian ada PEB. Berarti ini materi-materi yang akan kita lihat kasusnya hari ini gitu ya. Fisiologi kala 3 ada APN-nya, kemudian CPR neonatus, nifas juga ada. Ya, kemudian ini nanti juga ada Kespro, ada KB ya, ada bayi balita juga gitu ya. Nah, nanti ini dipelajari mandiri kalau yang ini teman-teman ya, habis bimbel nanti dapat PPT silakan diulas lagi gitu ya. Di cross check materinya dengan soalnya dengan kunci jawabannya gitu ya. Teman-teman, sekarang kita akan masuk pada ini ya, pada latihan soalnya. Nah, ada 10 soal ya. Nanti mungkin membaca soalnya sekitar 40 detikan gitu ya. Kemudian teman-teman nanti mengisi polling. Harapannya semuanya mengisi polling. Nggak pakai nilai. Ini kan latihan gitu ya, nggak pakai nilai. Tapi dengan mengisi polling nanti kita bisa mengukur diri kita sendiri. Oh, jawaban saya tadi apa ya? Oh, kok benar? Berarti saya tinggal memperkuat saja. Oh, kok salah? Berarti saya perlu belajar sumber yang lebih banyak gitu ya. Silakan nanti semuanya mengisi polling ya. Oke. Kalau teman-teman siap, kita masuk ke soal yang pertama ya. Fokus, santai saja gitu ya. Ya, Alicia nggak usah ketemu di tengah, nanti malah otaknya nggak bisa berpikir kurang oksigen ya. Santai saja. Minum juga boleh, silahkan gitu ya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama ya. Silahkan.
Silakan mengisi di pollingnya, bukan di chat boxnya ya, di pollingnya teman-teman pilih. Oke, waktunya sudah habis. Jadi, sini jawaban paling banyak ada di B, 71%. Kemudian diikuti dengan A ada 14%, C 7%, D 4%, dan E 4%. Ya, makasih Mas Faldi. Nah, teman-teman, soal yang pertama ini merupakan jenis soal namanya recalling, hanya memanggil ingatan. Ya, nanti teman-teman mungkin tidak banyak menjumpai soal ini dalam UKOM. Karena memang proporsinya nggak boleh banyak-banyak, gitu ya. Nah, ini intinya soal ini soal yang mudah. Karena hanya untuk mengingat gitu ya, tidak memerlukan analisa yang terlalu berat gitu ya. Nah, ini teman-teman, kita lihat kasusnya ya. Jadi, kalau ini, kalau pertanyaan tadi kan apakah jenis abortus pada kasus di atas? Berarti kita fokusnya pada tanda-tanda gitu ya. Tanda-tanda abortus apa gitu ya. Oke. Kita lihat kasusnya ya. Seorang perempuan 25 tahun, G3P1A1, hamilnya 17 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan flek dan nyeri abdomen bawah sejak 6 jam yang lalu. KU-nya masih oke, kesadaran komposmentis ya. Kemudian TTV 100 per 60 ya, milimeter Hg untuk tensinya. Nadinya 92 naik dikit gitu ya, respirasi 22, suhunya 37,1. TFU-nya pertengahan pusat simpisis. Kita langsung analisa nih, 17 minggu pertengahan pusat simpisis gitu ya. Kemudian di sisi 135 kali per menit ada Ballotman ya, belum ada pembukaan, belum ada pengeluaran hasil konsepsi dan terdapat flek. Nah, ini berarti ya teman-teman sudah pasti sudah melingkari nih data fokusnya apa saja gitu ya. Nah, kira-kira apa nih? Apakah komplit, imminent, incipient, incomplete atau abortion? Teman-teman nanti kalau melihat pilihan jawaban ya, pembuat soal itu berusaha untuk membuat seperti piramida ya teman-teman. Bisa jadi piramidanya adalah kalimat yang paling sedikit tuh di nomor A, kemudian lebih banyak di nomor di pilihan B dan seterusnya gitu ya, agak gitu. Atau juga pembuat soalnya membuatnya sesuai urutan kronologis. Oh, misalnya kita ke imminent, kita ke incipient, kita ke incomplete, kita ke complete dan sebagainya gitu ya. Nanti teman-teman siap-siap ya. Nah, kita lihat untuk kunci jawabannya dulu. Ya, tadi alhamdulillah paling banyak menjawab abortus iminen, ancaman gitu ya. Berarti belum abortus gitu ya. Masih ancaman saja gitu ya. Kita lihat penjelasannya gitu ya. Kenapa kita tidak memilih abortus komplit? Ya, namanya juga komplit. Pasti seluruh hasil konsepsi sudah keluar semuanya. Nah, ini biasanya mudah pada umur kehamilan 12 minggu ke bawah ya, teman-teman. Tapi kalau sudah di atas 12 minggu, komplit sendiri itu susah. Ya, nanti perlu bantuan biasanya ya. Kalau iminen ya, iminen berarti ada perdarahan, bisa flek gitu ya, atau tanpa flek juga bisa ya. Janinnya hidup, serviknya masih tertutup dan mungkin ada kontraksi. Ini bisa dipertahankan. Kata kuncinya di sini, janinnya masih hidup, serviknya masih tertutup. Pokoknya kalau serviknya udah terbuka berarti sudah gak ancaman, susah. Gitu ya. Kemudian kalau insipien, ada perdarahan, bedanya kontraksinya kuat, serviknya membuka, sulit dipertahankan. Ya. Kemudian kalau incomplete, sebagian hasil konsepsi keluar dari rahim. Ini kemungkinan kalau abortusnya itu di atas 12 minggu tadi ya. Kalau misabortion, nih misabortion itu berarti kan nggak ketahuan gitu ya. Kok tiba-tiba ini nggak ada perdarahan, serviknya juga masih nutup, tapi dicari di JJ-nya hilang.
ya gestational sac-nya juga hilang, ya berarti ini kemungkinan misabortion, keguguran tapi nggak ketahuan, ya gitu ya. Nah, kalau abortus habitualis satu lagi berarti sudah habit gitu ya, sudah beberapa kali, mungkin dia punya faktor tapi nggak ditangani gitu ya, sehingga hamil, abortus lagi gitu ya. Nah, ini cukup mudah ya teman-teman ya soal yang pertama gitu ya. Oke, kita masuk pada soal yang kedua. Ya, siap ya. Biasanya semakin ke sana soal itu semakin ini ya kan ada pemanasan kemudian naik dulu treknya gitu ya. Oke. Kita masuk ke soal yang kedua ya. Oke. Silakan teman-teman. Ini sepertinya sudah ya, sudah menjawab. Banyak 34 yang menjawab ya. Jawaban terbanyaknya ada di E gitu ya, pemberian CA glukonas ya. Kemudian paling banyak dilanjutkan oleh yang A, RL tetesan cepat, diikuti B, C, dan D gitu ya. Oke, kita lihat teman-teman ya. Oke. Ini pertanyaannya tata laksana paling awal gitu ya, tata laksana paling awal. Berarti ada kondisi pada pasien ini atau ada kejadian pada pasien ini ya yang perlu penata laksanaan. Tapi di antara langkah-langkah penata laksanaan itu berarti kita punya prioritas mana dulu nih? Ya, mana dulu yang pertama kali dilakukan gitu ya. Ya, bisa jadi semua langkah itu benar. Kita pilih yang awal. Bisa jadi yang empat salah. Kita pilih yang benar gitu ya. Hati-hati gitu ya. Kita lihat kasusnya ya. Kita punya seorang perempuan 38 tahun, G1 P0A0, hamilnya 35 minggu, dirujuk ke rumah sakit atas indikasi PEB gitu ya. Hasil pemeriksaannya dia KU-nya sedang, kompos mentis gitu ya. Kemudian tekanan darah 180 per 110 mm Hg, nadinya 92 kali per menit ya. Kemudian respirasinya 28 kali ya. Kemudian saturasinya 96%, TFU-nya 24 cm. DCC-nya 165 kali per menit gitu ya. Kemudian ya telah diberikan MG4 dosis awal 4 gram bolus. Nah, kejadian khususnya ya saat ini ternyata ibu mengalami penurunan respirasi menjadi 9 kali per menit dan aliran urinnya berhenti. Ya, oke.
Jadi kita langsung ingat MG4 itu cara kerjanya apa sih dalam mencegah kejang gitu ya. Ternyata kan MG4 mencegah kejang dengan mengurangi tonus otot dan mengurangi sensitivitas saraf. Berarti semua organ vital yang bekerja menggunakan otot dan saraf akan terganggu. Ya, yang paling jelas banget pasti pernapasan gitu ya. Makanya kalau kita lihat di sini napasnya itu 9 kali per menit gitu ya. Nafas normal kalau dulu kita teorikan 16 kali ya minimal ya. Sekarang 12 kali ya teman-teman ya. Jadi kalau masih 12 masih oke. Tapi dia udah jadi 9 nih gitu ya. Berarti sangat berbahaya. Berarti mengalami kelemahan otot dan saraf. Intinya kasus ini adalah ada keracunan MG4 gitu ya. Kita lihat untuk kunci jawabannya. Ya, tadi banyak banget yang memilih tentang CA glukonas 10% 1 mg bolus gitu ya teman-teman secara bolus ya. Oke. Kita lihat, kita buang jawaban yang salah dulu. RL tetesan cepat. Ya, yang kita ingat orang PEB itu ada gangguan ginjal dan jantung. Hati-hati banget dalam manajemen cairan. Dia di dosisnya jelek. Ya, karena dia nggak bisa mensirkulasikan dengan baik, nanti cairan ini nggak bisa jadi urin. Susah dipompa oleh jantung, kemana larinya nanti ke paru-paru dan ke otak. Ya, makanya kalau kita bicara orang PEB, orang eklamsia kan wajib didorong kateter ya. Ya, itu pun dengan cairan yang nggak banyak banget. Apalagi kalau diberikan cairan yang banyak banget gitu ya. Takutnya ada UDEM ini, gitu ya. Caranya nggak terdistribusi dengan baik, nggak tersirkulasi dengan baik ya. Dan kalau kita memberikan MG4 yang dosis pemeliharaan itu teman-teman, kalau dia nggak toksik itu juga nggak harus 500 cc ya. Nggak harus 500 ditambah dengan 6 gram untuk 6 jam nggak harus 500. Kita lihat kalau pasiennya sudah udah nggak harus 500, 200, 300 cukup. Karena targetnya bukan cairan yang banyak, targetnya MG4-nya masuk 1 gram per jam. Itu yang kalau kita bicara maintenance gitu ya. Berarti hati-hati dengan tetesan infus pada pasien PIP atau eklamsia gitu ya. Kemudian yang B ya, MgSO4 20% 5 gram IM. Nah, ini tentu kalau yang IM itu adalah alternatif gitu ya. IM itu kan lebih banyak menyakiti pasien ya, karena ada jarum yang menusuk kulit, otot, dan sebagainya. Sehingga lebih banyak lapisan yang tersakiti. Ya, nanti kalau rasa sakit bisa merangsang kejang. Kemudian kalau kita bayangkan bokong kita mau disuntik setiap 4 sampai 6 jam sekali kan kita stres ya dengan obat yang panas, yang pekat gitu ya, yang sakit ya, ibunya bisa stres. Stres ini memicu tensi juga naik gitu ya. Nah, berarti kalau pemberian IM itu sebenarnya nggak dianjurkan, terkecuali pasiennya nggak bisa dipasang IV. Pasien datang dengan kejang, pasien dengan UDEM berat gitu ya. Kemudian darah yang rapuh, berarti nggak bisa dipasang IV. Berarti IM ini adalah sebagai alternatif ya, kedua, pilihan kedua. Nah, kalau kita terpaksa memberikan IM, teman-teman, ya, ini kita bicara sebelum keracunan ya. Kalau nanti terpaksa pasiennya nggak bisa dipasang IV dan kita terpaksa memberikannya IM, dosis pemeliharaannya adalah 5 gram setiap 4 sampai 6 jam sekali. Dia ini yang pemeliharaan untuk yang IM gitu ya. Dan itu nggak kita pilih ya di pilihan jawaban kita. Wong sudah keracunan kok diganti IM. Ya IM lebih bahaya dong daripada IV gitu ya. IV aja 1 gram per jam. Ya, kalau IM kan 5 gram setiap 4 sampai 6 jam. Otomatis pemberiannya lebih cepat daripada yang apa namanya IV tadi gitu ya. Kemudian MgSO4 40% 2 gram bolus ini diberikan manakala ada kejang setelah pemberian dosis yang awal dan nggak ada toksisitas gitu ya. Jadi setelah diberikan dosis awal, dosis loading dose ya, dosis awal loading dose ya, itu adalah 4 gram ya. Loading dose kan 4 gram gitu ya. Sudah diberikan loading dose 4 gram, tapi kok ternyata dia ada kejang setelahnya, berarti perlu diberikan 2 gram tambahan ini. Ya, dengan catatan nggak ada keracunan MgSO4. Gitu ya. Lah, pasien kita udah keracunan ya nggak usah dikasih MgSO4 lagi. Begitu keracunan, semua yang mengandung MgSO4 kita buang, singkirkan ya. Kemudian bagaimana dengan oksitosin trip? Sebenarnya boleh ya induksi persalinan ya pada pasien PIP dengan oksitosin trip. Tetapi kita lihat di jijinya. Sudah 165 kali per menit sudah ancaman fetal distress. Kalau diberikan utrotonika ada kontraksi nanti menjepit pembuluh darah. Kalau menjepit pembuluh darah maka ada gangguan sirkulasi oksigen utroplasenter ya. Jadinya tambah nanti fetal distress. Ya, makanya ini yang oksitosin trip sudah kita buang juga gitu ya. Berarti kita tinggal punya satu, kalsikus glukonas. Benarkah gitu ya? Ternyata obat kalsikus glukonas itu ya merupakan syarat utama pemberian MgSO4.
tidak boleh memberikan MG4 kalau nggak punya CA glukonas, walaupun sebaik apapun kondisi pasien. Ya, karena akan lucu. Pasien meninggalnya kenapa? Karena keracunan CA glukonas. Loh kok bisa keracunan? Oh, sorry. Karena keracunan MgSO4. Kenapa bisa keracunan MgSO4? Karena kita nggak punya CA glukonas. Itu nggak bisa diterima. Jelas nanti jadi masalah hukum ya teman-teman. Lebih baik pasiennya meninggal karena perjalanan PEB-nya. Kita nggak punya CA glukonas gitu ya, dia perjalanan meninggalnya karena perjalanan PIB masih bisa diterima. Tapi kalau meninggalnya karena keracunan MgSO4 ya lah ini nanti bahaya untuk kita gitu ya. Maka syarat utama pemberian MgSO4 harus punya CA glukonas ya, syarat utama ya. Sebelum kita bicara napas, sebelum kita bicara kesadaran, patela dan sebagainya, maka harus punya CA glukonas gitu ya. CA glukonasnya ini kita boleh pakai konsentrasi 10 sampai 20%. Ya, teman-teman nanti kalau saya glukoros ada yang kemasannya 10% kepekatannya, ada yang 20%, yang mana saja boleh, intinya 1 gram. 1 gram, ya. Nah, kalau yang 10%, 1 gramnya berapa cc? 1 gram untuk 10% dan 10 cc. Ya, kalau yang 20%, 1 gramnya berapa? Ya, separuhnya. Kan semakin pekat berarti semakin sedikit ya, teman-teman ya. Ya, berarti kalau CA glukodasnya 10%, kita ambilnya 10 cc. Kalau CA glukodasnya 20%, kita ambilnya 5 cc aja. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari tuh, kok bisa sih begitu? Ada rumusnya ternyata gitu ya. Ya, semakin pekat semakin sedikit, semakin encer semakin banyak. Itu ilmunya, hukum alamnya kan gitu ya. Nanti cari rumusnya ya. Ya, ini kenapa kita pakai CA glukonas teman-teman? Karena ternyata kalsiumnya itu mengembalikan kekuatan tonus otot dan saraf. Katanya tadi MgSO4-nya meracuninya dengan melemahkan tonus otot dan saraf. Nah, yang bisa mengembalikan si kalsium. Biar ototnya tonusnya kembali, biar sarafnya juga kembali. Sehingga dia napasnya nanti akan pulih. Nanti fungsi ginjalnya pulih, urinnya oke, otaknya mulai oke, sarafnya kesadaran mulai kembali gitu ya. Bagaimana dengan glukonasnya? Glukonasnya itu mengikat sisa MgSO4 dalam darah. Jadi teman-teman farmasi kita tuh pinter gitu ya. Dia punya CA glukonas. CA-nya mengembalikan otot dan saraf. Glukonasnya itu mengikat racunnya. Ya, jadi efeknya ditekan, kemudian racunnya itu diikat gitu ya. Sehingga nggak memberikan keracunan lebih banyak ya. Sehingga ini ya jawaban teman-teman ya. Jadi kita pilihnya adalah CA glukonas 10% 1 gram. Nanti kalau 20% 1 gram juga boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau ada cc-nya 10% 10 cc, 20%-nya 5 cc. 10% 5 cc ya salah, 20% 10 cc juga salah. Pokoknya kalau 10% ya 10 cc, 1 gram ya. 20% 1 gramnya 5 cc gitu. Ya, teman-teman, ini soal yang kedua ya. Oke. Mulai panas enggak ya? Hari ini hari Sabtu weekend kita asik-asik aja ya. Nanti sore keluar dengan anak-anak gitu ya. Oke. Kita masuk pada soal yang ketiga ya. Mana-mana kalau kita nanti ada sesi tanya jawab ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan tentang ini, penjelasan ini nanti kita bahas di tengah-tengah sesi kita hari ini ya. Ada sesinya nanti. Nah, silakan teman-teman ini soal yang ketiga ya. Ya, ini sudah ya teman-teman. Sudah 24 yang menjawab ya. Selesai ya, pollingnya Mas Faldi ya.
Oke, ini oke. Ya, yang A ini alhamdulillah nggak ada yang menjawab ya, karena ini paling bahaya ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu untuk pertanyaannya ya. Apakah penata laksanaan yang paling tepat untuk kasus tersebut gitu ya? Nah ini berarti kita lihat kasusnya ya, kita lihat kondisinya pasien saat ini ya. Seorang perempuan 33 tahun, G3P2A0, hamilnya 39 minggu ya, infarto di puskesmas ya. Bayi lahir menangis kuat 30 detik yang lalu, belum dipotong tali pusatnya ya. Ibu sudah diberikan oksitosin 10 IU secara IM dan belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Nah, kita catat ya, 30 detik, belum dipotong, sudah diberikan oksi pertama, belum ada tanda pelepasan plasenta ya. Kalau ibu saat ini baik ya, kompos mentis, tensinya 120 per 83 mm Hg, nadinya 76 kali per menit ya, respirasinya 19 kali per menit, saturasi 98%. Masih oke ya, suhunya oke 36,8. TFU-nya setinggi pusat, teraba keras, tali pusat memendek saat tidak ada his gitu ya. Ini kata kunci juga ya, tali pusat memendek saat tidak ada his ya. PPV darah segar 20 mili. Ya. Kemudian tata laksana apa yang paling tepat? Apakah masas uterus? Apakah potong tali pusat? Apakah pengosongan kandung kemih, peregangan tali pusat terkendali, ataukah injeksi oksitosin ya? Kita lihat untuk kunci jawabannya. Ya, tadi banyak banget yang menjawab PTT, penegangan tali pusat terkendali gitu ya. Kita buang jawaban yang salah teman-teman ya. Yang pertama masas ya, bagus banget ya, nggak ada yang memilih masas ya. Karena masas sebelum plasenta lahir berbahaya ya. Kalau kita melakukan masas sebelum plasenta lahir nanti ada penutupan batas antara segmen atas rahim dan segmen bawah rahim. Kalau teman-teman kita pernah melihat ada jam pasir yang atasnya apa ya cembung, bawahnya nanti menyempit, tengahnya menyempit, kemudian cembung lagi ya. Bayangin seperti itu. Yang cembung atas namanya segmen atas rahim, yang bawah nanti segmen bawah rahim. Kalau batasnya ini nutup, berarti kan plasenta nggak bisa keluar nanti ya, walaupun dia udah lepas. Ini yang kita sebut dengan retensio plasenta yang tipenya plasenta incarcerata. Sayang banget, sudah lepas tapi nggak bisa keluar. Gara-gara tadi ada penutupan batas antara segmen atas rahim dan segmen bawah rahim. Ini nggak boleh masase ya. Kemudian yang B ya, yang B ini pengosongan kandung kemih. Nah, kalau kandung kemihnya dikosongkan sekarang ya terlambat. Harusnya sebelum tadi bayinya lahir gitu ya. Berarti jangan melakukan pengosongan kandung kemih. Kecuali memang kita dapatkan kandung kemihnya kosong gitu ya. Tapi secara teoritis langkah-langkah APN pengosongan kandung kemih ini sebelum kala 2 ya, sebelum bayi lahir ya. Kemudian potong tali pusat. Nggak usah buru-buru gitu ya. Ya, karena menurut rekomendasi WHO-nya itu 1 sampai 3 menit ya. Ya, tali pusat itu dipotongnya 1 sampai 3 menit setelah bayinya lahir. Buat apa? Biar kesehatan bayinya lebih oke. Kenapa? Karena dia dapat sirkulasi darah lebih banyak dari ibu. HB-nya lebih oke. Ya, karena kita lihat bayi baru lahir itu kan pemecahan sel darah merahnya lebih cepat daripada orang dewasa ya. Sehingga dia ada resiko anemia lebih tinggi. Jadi kalau kita tambahkan 1 sampai 3 menit ini berarti kita menambah sel darahnya bayi. Justru kita menghindarkan dari anemia neonatus, gitu ya. Kemudian potong dininya kapan? Jika ada kondisi gadar ya, pada bayinya misalnya asfiksia gitu ya, nggak usah nunggu 1 menit kita potong tali pusatnya. Pada ibunya misalnya ada kejang, potong langsung boleh gitu ya, pada kondisi-kondisi yang khusus ya. Kemudian tadi kuncinya adalah kita PTT ya, PTT ya, penegangan tali pusat terkendali teman-teman. Yang kita ingat kalau kita mau PTT harus saat ada kontraksi gitu ya. Jangan sampai PTT kok lagi nggak ada kontraksi. Uterusnya lembek kok ditegangkan, nanti uterusnya katut atau ikut gitu ya. Sorry, ikut ke bawah, ikut keluar. Kita sebut dengan inversio uteri. Gitu ya, ini hati-hati ya. Jadi kalau PTT pastikan sedang ada kontraksi gitu ya. Nah, caranya seperti ini, saya yakin teman-teman paham ya. Tegangkan tali pusat ke arah bawah secara stabil, dorong uterus ke dorsal kranial, jaga inversio ya. Nah, jika tali pusat memanjang lanjutkan, jika tidak lepas 30 sampai 40 detik tunggu kontraksi. Berarti kita PTT ya teman-teman, kita PTT seperti tadi ya. Oke. Kemudian injeksi oksitosin yang kedua juga kita buang ya. Ya, kenapa? Kan baru 30 detik, nggak perlu oksitosin yang kedua. Kenapa? Karena waktu paruh oksitosin itu adalah 10 sampai 12 menit. Dia mulai akan turun daya kinerjanya kalau sudah 12 menit. Makanya kita baru berikan oksitosin yang kedua 15 menit dari oksitosin yang pertama. Nggak buru-buru, sabar dulu biar yang pertama bekerja.
Karena dia punya waktu paruh 10 sampai 12 menit ya. Kemudian pemberian berlebih hati-hati dengan antidiuretik. Berlebih itu bisa jumlahnya banyak atau jaraknya terlalu cepat. Karena saking khawatirnya Bu Bidan atau kita khawatir gitu ya, belum 15 menit sudah dikasih. Berarti numpuk-numpuk nanti oksitosinnya. Kalau di darahnya numpuk-numpuk oksitosinnya, dia ada efek antidiuretik. Nanti proses berkembangnya ibu terganggu. Proses produksi urinnya terganggu. Kalau nggak ada produksi urin, kemana dia? Ya tadi sama kembali yang soalnya tadi nomor 2 kayaknya ya kita ya. Ada udem pulmoner dan udem cerebral. Sabar, tunggu 15 menit ya. Kemudian oksitosin ini harus dicapai suhu ruangan untuk digunakan. Kan penyimpanan oksitosin kan di suhu seperti kita nyimpen vaksin ya 2 sampai 8 derajat Celcius gitu ya. Ya, kalau kita dari lemari pendingin kita ambil, kita sedot langsung berikan ke ibunya, berarti yang masuk ke ibunya suhu dingin ya nggak akan bekerja teman-teman. Dia maunya bekerjanya di suhu ruangan. Artinya kita ambil dari lemari pendingin ya, nanti kita pastikan sebelum diinjeksikan sudah mencapai suhu ruangan. Berarti memang ada anggota tim yang ngalahi. Setiap hari ada yang mengeluarkan dari lemari pendingin, sehingga pada saat ada ibu infarkt tuh sudah siap untuk dipakai. Bukan dari ambil lemari pendingin langsung diberikan, nanti nggak bekerja, nggak efektif. Makanya kita lihat loh sudah SOP APN dipakai, ternyata masih ada kasus-kasus apnea udari gitu ya. Kemungkinan besar karena tadi dilakukan tapi kurang memperhatikan ketepatan SOP-nya gitu ya. Oke. Ini ya teman-teman untuk soal yang ketiga ya, kayak PTT ya, kayak nggak boleh masase ya. Kemudian juga tadi yang kedua kita jawabannya kosongkan kandung kemih harus sebelum kala 2 ya. Kemudian potong tali pusat nggak usah buru-buru, kita tunggu aja nanti sekitar 1 sampai 3 menit ya. Kemudian PTT harus saat kontraksi dengan teknik yang benar. Kemudian oksitosin hati-hati pemberiannya ya. Oke. Kita masuk pada soal yang keempat ya teman-teman ya. Silakan. Ya, teman-teman, ini untuk jawabannya paling banyak E ya, diikuti
Sepertinya ini A dan C sama ya, kemudian D dan B. Semua opsi dipilih gitu ya, kita lihat ya. Ini kalau kita lihat pertanyaannya agak beda teman-teman dengan yang tadi gitu ya. Ini kita diminta mengevaluasi ya, apakah kekeliruan penatalaksanaan kasus di atas. Ya, kalau ini lebih mudah sebenarnya ya. Kita tinggal lihat tindakannya apa sih di atas gitu ya. Ya, nggak perlu lama-lama baca ini data kasusnya ya. Kita lihat tindakannya apa. Kita evaluasi yang salah mana nih gitu ya. Oke. Tapi kita lihat dulu kasusnya ya. Kasusnya ini kita punya seorang bayi laki-laki, umur kehamilannya 39 minggu ya. Lahir 2 detik yang lalu per vaginam di rumah sakit dengan penyulitnya presentasi bokong. Ada kata-kata diperlukan 12 menit untuk melahirkan pusat sampai leher. Yang kita ingat teorinya itu kan harusnya 8 menit ya, pusat sampai leher gitu ya. Kalau dia di atas 8 menit berarti ada kompresi tali pusat kelamaan, makanya bayi ini mengalami asfiksia. Mungkin awalnya fetal distress dulu dia ya. Kemudian saat lahir bayi ini nafasnya megap-megap, mekonium di jalan napas, kulitnya kebiruan gitu ya. Kemudian tonus ototnya lemah. Denyut jantung itu hanya 4 kali dalam 6 detik. Nah, kalau kita periksa denyut jantung bayi baru lahir kan nggak boleh lama-lama ya, nggak usah 1 menit full. Kita bisa periksa nanti 6 detik saja, hasilnya dikalikan 10. Atau periksanya 10 detik dikalikan 6 ya. Biasanya favoritnya yang 6 detik ya, nanti dikalikan 10 hasilnya ya. Kalau kita punya 4 kali dalam 6 detik, berarti dalam 1 menit hanya 40 kali per menit. Sangat kurang gitu ya. Kalau kita mau denyut jantung yang normal adalah 100 kali ya minimal ya. 100 kali per menit ya untuk bayi baru lahir ya. Kemudian ini juga kunci juga ada perkiraan berat badannya 1.900 gram ya. Sudah dilakukan tindakan CPR ya. Ini menggunakan bantal bahunya ketinggiannya 2 cm. Kemudian petugasnya mengisap mekonium dengan suction catheter yang selang itu ya. Kemudian perbandingan kompresinya dan VTP-nya 3 kompresi 1 VTP ya. Kemudian pergunakan sungkup nomor 0 ya. Tidak mempergunakan reservoir CO2 ya. Namun akhirnya bayi belum berhasil bernapas ya. Kalau kita nolong asfiksia, bayinya belum berhasil bernapas, segera kita evaluasi. Apa nih langkah-langkah kita yang keliru gitu ya, kita perbaiki gitu ya. Apakah ini ya, apakah yang salah yang A, ukuran sungkupnya atau maskernya ya? Apakah ketinggian bantal bahunya? Apakah perbandingan kompresi dan VTP? Apakah penggunaan suction catheter? Atau apakah karena tidak menggunakan reservoir CO2 ya? Ini teknis banget ya teman-teman ya. Nah, kita lihat untuk kunci jawabannya ya. Kunci jawabannya ternyata ada pada ketinggian bantal bahu. Ya, ya, ini ketinggian bantal bahunya ternyata salah. Tadi 2 cm gitu ya. Keliru ya, teman-teman ya. Oke. Kita lihat dulu jawaban yang salah yang kita singkirkan, tapi ini teori yang benar gitu ya. Yang pertama ukuran sungkup teman-teman ya. Si kita lihat kalau masker untuk pertolongan asfiksia bayi baru lahir kan ada nomor-nomornya, ada ukurannya ya. Ada nomor 0, ada nomor 1, ada nomor 2. Nomor 0 itu untuk BBLR di bawah 2,5 atau bayi normal tapi tirus, mukanya tirus gitu ya. Kemudian kalau nomor 1 berarti untuk berat badan normal. Kalau 2 berarti untuk makrosomia ya. Tadi 1.900 dan dia pakainya nomor 0. Berarti oke ya teman-teman, sesuai dengan SOP-nya gitu ya. Kemudian yang kedua, ketinggian bantal bahu. Nah, bayi baru lahir itu perlu posisinya semi ekstensi. Posisi kita tarik napas menghidu gitu ya untuk membuka jalan napas. Kalau dia agak fleksi ya, dagunya nekuk ke bawah, lehernya nekuk, ini menutup jalan napas ya. Kalau dia terlalu tinggi di atas 5 cm juga ekstensi menutup jalan napas juga. Jadi yang kita minta memang ketebalan bantal baunya 3 sampai 5 cm. Dan ini kita hati-hati pada saat menolong asfiksia itu biasanya agak bergeser-geser ya, mengeringkan bayi gitu ya, mengisap itu nanti bisa menggeser-geser posisi bantal bahunya ini. Kita ingat bahwa dia mintanya bantal bahu, berarti bantal itu harus di bawah bahu, tidak boleh geser ke leher. Kalau dia geser ke leher malah membuat kepalanya nanti fleksi ya. Kalau fleksi napasnya nutup gitu ya. Tadi kita pada kasusnya ini kan 2 cm ya teman-teman ya. Maka salah pasti ya. Maka karena perlunya 3 sampai 5 cm dan dia 2 cm, maka ini yang merupakan kunci jawaban. Karena pertanyaannya kekeliruannya di mana ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi untuk pertolongan asfiksia ya. Selain ukuran sungkupnya harus sesuai 0, 1 dan 2, ketinggian bantal baunya 3 sampai 5 cm ya. Kemudian juga perlu kita perhatikan ya.
Nah, ini ya. Kita perhatikan juga kapan kita menggunakan kompresi VTP, kapan kita menggunakan PTP ya. Keputusannya di sini ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman mendapatkan pemeriksaannya denyut jantung bayinya tadi 60 sampai di bawah 100, berarti dia hanya perlu VTP. Ya, hanya perlu VTP. VTP-nya ini akan kita lakukan dengan frekuensinya 20 kali dalam 30 detik. Gitu ya. Yang teman-teman di masing-masing areanya ada yang memakai hitungan satu lepas lepas dua lepas lepas gitu ya sampai nanti 20. Ada yang menggunakan hitungan satu 1000 dua 1000 silakan ya. Yang penting 20 kali dalam 30 detik. Nah, kalau denyut jantung bayi yang aspiksa ini kalau kita periksa dia hanya 60 sampai di bawah 100, berarti hanya perlu VTP ya teman-teman. Tapi kalau denyut jantungnya di bawah 60 berarti perlu kompresi dan VTP. Terlalu lemah jantungnya sehingga perlu bantuan kompresi, perlu bantuan untuk memompa darahnya, gitu ya. Nah, kalau kita melakukan kombinasi kompresi dan VTP, maka perbandingannya 3:1. 3 kali kompresi, 1 kali VTP. 3 kali kompresi, 1 kali VTP. Ya, nanti sampai yang kompresi mendapatkan 45 kali, yang VTP-nya mendapatkan 15 kali. Gitu ya. Kemudian kita evaluasi gitu ya. Kalau mencapai 100, tinggal nanti kita evaluasi masih perlu oksigen maintenance apa enggak gitu ya. Kalau kompresi, di mana kompresinya? Ya, titik interpapilaris. Jadi kalau bayi baru lahir itu kan pasti punya dua puting susu kanan dan kiri ya teman-teman, ketemukan di tengah. Nanti tarik ke bawah ke arah PX ya. Kira-kira 1-2 cm di atas PX gitu ya. Nanti kalau kita menekan ke dalamnya sepertiga anteroposterior ya. Pakainya sekarang ibu jari. Ya, kalau dulu kan pakai telapak tangan, 2 jari ini ya, jadi terpanjang di sampai di tengah. Nih, kalau sekarang yang dianjurkan ibu jari karena lebih terkontrol. Terkecuali bayinya besar. Ya, kalau bayi besar kan tangan kita nggak nyampe ya, maka boleh pakai yang ini, jari telunjuk dan jari tengah. Ini menurut rekomendasi AHA, American Heart Association tahun 2025 yang banyak dipakai di Indonesia AHA 2025 ini ya teman-teman ya. Ya. Ketebalan anteroposterior itu artinya dinding dada bayi kan antara 4,5 sampai 5 cm ya. Berarti kita nekannya ke dalamnya sekitar 1,5 sampai 2 cm maksimal ya. Ini kompresi dan VTP ya. Kemudian penggunaan suction catheter ya. Suction catheter tuh selangnya kan keras ya teman-teman ya. Jadi hanya dipakai kalau ada mekonium. Ya kalau nggak ada mekonium nggak usah pakai itu. Teman-teman pakai yang plastik biasa ya, yang elastis biasa itu ya, yang modelnya bundar atau pakai yang model penguin juga boleh ya. Tapi kalau pakai yang suction catheter yang satu sisi dihisap oleh kita, satunya masuk ke jalan napas, suction catheter namanya, atau pakai yang mesin, itu berbahaya sebenarnya ya. Karena nanti bisa mencederai ini nervus vagal, saraf vagalnya tercederai. Kalau tercederai nanti mengganggu fungsi jantung gitu ya. Nah, kalau yang ini suction catheter hanya kita pakai pada saat ada mekonium jalan napas ya. Ya, karena kalau ada mekonium pakai suction atau pakai pengisap lendir yang biasa nggak bisa ya, karena terlalu kental gitu ya. Nah, pada kasus kita tadi kan ada mekonium di jalan nafas. Berarti boleh pakai suction catheter. Berarti bukan jawaban yang salah ya, teman-teman ya. Kemudian, reservoir CO2 ya. Bayi baru lahir ini sebenarnya cukup dengan oksigen konsentrasi ruangan. Ya, antara 21 sampai 25% teman-teman ya. Jadi kalau kita mendapatkan bayi baru lahir kok dia asfiksia, nggak usah pakai yang oksigen tabung. Karena terlalu tinggi tekanannya. Cukup dia dengan oksigen yang ruangan. Gitu ya, ini yang kita ingat ya. Kalau kita berikan oksigen tabung malah meracuni. Ya, nanti akan merusak paru-paru, merusak mata, terjadi kerusakan paru-paru. Nanti lama-lama saat dia dewasa gangguan pernapasan. Pada mata bisa melepas retinanya lepas gitu ya, terjadi kebutaan gitu ya. Jadi pada bayi baru lahir nggak perlu oksigen tabung, cukup oksigen ruangan. Dia hanya perlu konsentrasi 21 sampai 25% itu ada di oksigen ruangan gitu ya. Kemudian, karena dia nggak perlu oksigen tabung gitu ya, maka nggak usah pakai penampung CO2. Nanti kalau teman-teman ini ya, gambar baggingnya kan seperti ini ya. Cukup seperti ini saja pada asfiksia bayi baru lahir. Nggak usah disambungkan yang plastiknya itu loh, yang belakang. Ya, plastik yang belakang nyambung ke sini ini kan berarti wadah CO2-nya. Ya, nanti bahaya. Karena apa? Karena pada saat teman-teman melakukan pencetatan pertama, kan teman-teman memberikan oksigen ke bayinya ya. Kita lepas pencetannya, CO2 dari jalan napasnya bayi masuk ke kantong reservoir tadi. Kalau kita pencet lagi, nanti yang dari kantong reservoir CO2-nya ikut masuk ke bayinya lagi.
Tapi kalau kita nggak pakai kantong reservoir CO2, ya kan berarti CO2 yang dari jalan napas dia akan keluar ke udara bebas, nggak akan kembali lagi ke bayi. Intinya kalau kita nggak pakai oksigen tabung, nggak usah pakai kantong reservoir CO2. Karena apa? Karena nanti terjadi keracunan CO2. Ya, ini hati-hati ya teman-teman. Beda kalau kita menggunakan oksigen tabung pada pasien yang lebih besar, pada pasien dewasa, harus pakai kantong reservoir ya. Kalau pakai oksigen tabung, kenapa CO2 dari kantong reservoir nggak kembali ke bayi? Karena pada saat dia akan masuk kembali ke tubuh bayi atau ke orang dewasa itu nanti oksigen tabungnya menghalangi. Sehingga CO2 dari kantong reservoir nggak bisa kembali ke tubuh kita gitu ya. Tapi bagi bayi baru lahir ini, dia kan tidak menggunakan oksigen tabung. Berarti kalau kita nggak pakai oksigen tabung, ada resiko CO2-nya bisa kembali lagi masuk ke tubuhnya bayi. Gitu ya. Nggak usah pakai oksigen tabung, nggak usah pakai kantong CO2. Intinya itu. Dia tadi pada kasus kan dia tidak menggunakan kantong reservoir berarti masih oke. Ya, kesalahannya hanya satu, bantal bahunya terlalu pendek yang harusnya 3 sampai 5 cm. Ya, oke. Ya teman-teman, kita masuk soal yang ke 5 ya ini ya kita ya. Nah, silakan teman-teman. Nifas ya, sekarang kita masuk ke nifas ya. Ya, teman-teman ini sudah selesai menjawab ya. Ini nifas gitu ya. Udah ya? Oke. Oke. Nah, jadi ini jawaban terbanyaknya ada di B ya, ambulasi kamar kecil, diikuti kateter, kemudian diuretik ya. Kita lihat ya. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah penata laksanaan yang paling tepat ya? Untuk kasusnya seorang perempuan 24 tahun P1A0 ya, pasca melahirkan spontan 4 jam yang lalu, belum merasakan keinginan untuk BAK. Sudah makan, sudah minum gitu ya. Kemudian untuk tekanan darahnya 110 per 70 mm Hg, nadinya 84 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhunya 37,1. TFU-nya 2 jari di bawah pusat, kontraksinya keras, bentuk uterusnya tidak globuler ya. Kandung kemih teraba tegang, terdapat jahitan luka, jalan lahir derajat 2 gitu ya. Berarti kasus ini
masih cukup aman ya, kecuali kalau kita lihat di sini nih, mulai bentuk uterusnya tidak globuler ya, kandung B-nya tegang. Ditambah tadi ada keluhan, belum ada keinginan untuk PAK gitu ya. Nah, pertanyaannya tadi kan apakah tata laksana yang paling tepat ya? Apakah pasang kateter, apakah ambulasi ke kamar kecil, apakah pemberian obat diuresis ya, peningkatan asupan cairan atau pemberian antibiotika profilaksis ya? Oke. Kita lihat untuk kunci jawabannya. Nah, tadi oh sorry, ini kuncinya B ya, mohon maaf ya. Ambulasi ke kamar kecil. Ya, intinya kalimatnya teman-teman bukan hurufnya ya. Ini ambulasi ke kamar kecil gitu ya. Oke, kenapa kita nggak pilih pemasangan kateter ya? Karena pemasangan kateter itu nanti tunggu 6 jam ya, 6 jam. Kenapa 6 jam? Karena masa inkubasi kuman adalah 6 jam. Ya, kalau belum bisa berkemih selama 6 jam baru kita pasang kateter. Karena khawatirnya sudah ada toksin yang dilepaskan di kandung kemih. Kalau belum 6 jam berarti belum ada toksin, berarti nggak perlu pasang kateter ya. Karena pasang kateter itu bisa dikatakan bukan salah satu bentuk asuhan sayang ibu ya, menyakiti ibu ya. Kemudian juga mengganggu proses mobilisasi ibunya ya. Jadi kita hindarkan kateternya, kecuali 6 jam kok belum bisa berkemih, ada resiko nanti ISK. Ambulasi ke kamar kecil ya, ambulasi ke kamar kecil ini mengembalikan kekuatan otot dan saraf kan jalan ibunya gitu ya. Jongkok juga mengembalikan kekuatan otot dan saraf ya. Kemudian memberikan dorongan ya, memberikan dorongan gaya gravitasi untuk urinnya turun gitu ya. Ini merupakan bentuk stimulasi berkemih pasca salin yang paling gampang ini. Cuman kita perlu memberanikan ibunya ya karena tadi ada jahitan ya, nanti ibunya mengeluh sakit dan sebagainya. Kita berikan dukungan psikologis ya, emosional yang kuat ya. Oke. Kemudian untuk opsi yang C ya, diuresis ya. Nah, kita perlu singkirkan ya. Memang tidak bisa berkemih di masa nifas itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada urinnya tapi nggak bisa mengeluarkan. Itu yang sama dengan kasus kita tadi. Yang kedua, kandung kemihnya kosong. Nah, kalau yang pertama cukup mudah gitu ya, dikeluarkan, diambulasi. Tapi kalau nggak bisa nanti 6 jam kita kateter. Tapi kalau dia nggak ada produksi urinnya, berarti perlu bantuan obat diuresis. Karena seperti yang kita bicarakan di soal-soal beberapa soal di depan tadi, kalau dia nggak bisa diuresis, cairannya numpuk-numpuk di tubuh, tapi nanti terjadi udin. Maka perlu obat diuresis. Nah, alhamdulillahnya di kasus kita ini dia ada urinnya, cuman nggak bisa mengeluarkan. Berarti nggak perlu obat diuresis gitu ya. Kemudian peningkatan asupan cairan. Ibunya tadi 4 jam ya, sudah makan, sudah minum. Kita persepsikan sudah oke. Cairannya terpenuhi. Berarti nggak perlu peningkatan asupan cairan. Yang penting memenuhi kebutuhan 2,5 sampai 3 liter per hari ya. Kemudian antibiotika profilaksis gitu ya. Ini kita berikan hanya kalau ada indikasi ibunya terpapar risiko infeksi ya. Ya, mungkin dia punya ini ya, anemia berat, ada infeksi di jaringan tubuh yang lainnya misalnya gitu ya. Ini kita bisa berikan antibiotika profilaksis atau ada riwayat ISK berulang. Jadi kalau nggak ada ini berarti nggak usah diberikan antibiotika profilaksis ya teman-teman ya. Ini ya, berarti kunci jawabannya adalah yang tadi ya, yang ambulasi ke kamar kecil tadi. Oke, ya, yang B yang ambulasi kamar kecil ya. Oke. Sekarang masuk soal yang keenam teman-teman. Silakan. Ini juga cukup mudah soalnya ya.
Nah, teman-teman ya sudah selesai menjawab ya. Ini yang kita lihat juga ini salah satu bentuk soal recalling lagi ya teman-teman ya. Hanya untuk mendeteksi kira-kira jenisnya apa ini gitu ya. Kita punya pertanyaan, bagaimanakah karakteristik lokea yang mendukung diagnosa data fokus ya. Seorang perempuan 29 tahun, P5A0 ya, pasca melahirkan spontan ya hari keempat, datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri perut bawah dan mengeluarkan banyak darah gitu ya. Nah, kemudian ini hasil pemeriksaannya KU-nya lemah, kompos mentis ya, masih kompos mentis tapi lemah dia ya. Tensinya mulai turun 86 per 55 mm Hg, nadinya tinggi 110 kali per menit, respirasi tinggi 30 kali per menit, suhunya juga tinggi 41 derajat Celcius ya. TFU-nya satu jari di atas pusat, uterusnya lembek, tidak berkontraksi, kandung kemihnya penuh ya. Ini biasanya kalau uterusnya bermasalah karena berdekatan dengan kandung kemih dan rektum nanti tiga-tiganya juga bermasalah ya. Nah, ini kita diminta mencari data fokus. Bagaimanakah karakteristik lokeya yang sesuai dengan data di atas atau mendukung diagnosa di atas ya. Apakah harusnya lokyanya berwarna putih kekuningan, berwarna merah muda atau kecoklatan? Apakah harus ada gumpalan darah besar dan bercampur nanah? Apakah berisi leukosit, sel desi 2, sel epitelial, lemak, lendir serviks dan bakteri? Apakah berisi darah segar, sisa selaput ketubang, sisa sel desi 2, vertikasi,osa, lanugo, dan mekonium ya? Kalau kita lihat di atas ini kayaknya ada nyeri perut bawah, keluar banyak darah, suhunya tinggi, nadinya tinggi, nyeri gitu ya, uterusnya lembek, kemungkinan ada infeksi ya. Benar ada infeksi pada kasus ini ya. Nah, kunci jawabannya yang C ya teman-teman. Ada gumpalan-gumpalan darah besar ya, stol selnya banyak, bercampur dengan nanah gitu ya. Kenapa bukan putih kekuningan gitu ya? Justru putih kekuningan ini merupakan tahap akhir lochia ya. Lochia berwarna putih kekuningan kita sebut dengan lochia alba ya. Ini mengandung leukosit, sel DC2, sel epitelial, lemak, lendir serviks dan bakteri. Kenapa? Karena pembuluh darahnya sudah mulai menutup sehingga nggak campur darah lagi gitu ya. Makanya putih kekuningan. Yang lochia alba ini keluarnya di hari ke-11 sampai dengan minggu yang ketiga ya. Kemudian, ini ada berwarna merah muda atau kecoklatan, merupakan tahap sebelum logeia alba ya. Leukositnya mulai mempengaruhi proses penyembuhan bekas implantasi plasenta, ada cairan eksudatnya, eritrositnya ya, leukositnya dan serviks ya, masih ada darahnya sedikit sehingga berwarna merah muda atau kecoklatan. Kita sebut dengan logeia serosa ya. Ini pada hari keempat sampai dengan hari ke-10 ya. Ya, kemudian yang C, gumpalan darah bercampur nanah. Nah, ini merupakan tanda-tanda dari lokeia purulenta gitu ya. Ada infeksi. Ya, lokeia purulenta itu tanda gejalanya gumpalannya besar, berbau busuk ya, nanah ya. Pembalutnya penuh dalam waktu kurang dari 2 jam gitu ya. Ini ada tanda-tanda infeksi gitu ya. Kemudian yang D, berisi leukosit, sel desi 2, epitelial, lemak, endoservik, dan bakteri. Ini juga merupakan ciri khas dari lokeia ini ya, yang paling akhir tadi, Lochia alba, paling oke ya. Kemudian kalau ada darah segar, sisa selaput ketubang, sel desi 2, vertikasi,osa, lanugo, dan mekonium ya. Ini kemungkinan besar dia, ini ya, hati-hati ya, ini merupakan tahap awal pada lochia hari 1 sampai 3. Jadi lochia rubra ini hanya boleh terjadi pada hari 1 sampai 3. Kalau setelah hari ketiga masih ada lochia rubra, kemungkinan ada keterlambatan involusi uteri atau kita sebut dengan subinvolusi uteri ya teman-teman. Ya, jadi kalau kita urutkan, yang pertama lokeanya lokea rubra, hari 1 sampai dengan hari ketiga gitu ya. Kemudian lokea serosa, hari keempat sampai hari ke-10. Kemudian lokea alba. Ya, kalau purulenta berarti ada gangguan ini ya, ada proses infeksi ya, karena bercampur dengan nanah. Nanah itu namanya purulen gitu ya. Maka kalau dia ada nanahnya namanya lokea purulenta gitu ya. Oke, ini soal yang keenam ya. Oke. Saya izin ke Mas Faldi, mau dilanjut ke soal ke-7 atau ada sesi tanya jawab Mas Faldi? Boleh langsung dilanjut saja, Bu. Oh siap ya, oke. Kita lanjut pada soal yang nomor 7 ya teman-teman ya. Kita tadi sudah menyelesaikan ada kehamilan, ada persalinan, ada nifas ya. Oke. Karena kita masuk yang ke-7, ini berarti kita akan melihat tentang
bayi kalau nggak salah ya. Oke, oke. Nah, ini silakan teman-teman ya, soal tentang bayi. Ini soal recalling ya, hafalan gitu ya. Nah, teman-teman ini paling banyak menjawabnya C ya. Ini jadwal imunisasi gitu ya. Apakah jadwal imunisasi yang tepat? Jadi kita punya bayi 3 bulan kondisinya sehat. Jadi boleh diberikan semua imunisasi yang sesuai dengan jadwalnya dia ya. Kita lihat untuk jadwal anak yang 3 bulan nanti ya. Ini mungkin agak pusing karena ini ya ada banyak huruf ya. Ada DBT, HB, HIB, OPV, PCV, RV dan sebagainya ya. Kita lihat ya. Nah, jawabannya yang C. Ya, kebetulan yang teman-teman lihat tadi ini adalah urut ya. Ya, ini BCG OPV ini bulan 1 gitu ya. DPT yang ini kedua ini bulan kedua, ini bulan ketiga, kemudian keempat dan selanjutnya nanti yang campak rubella lebih ke atas ya. Oke. Ini ya teman-teman, ini ada dalam buku KIA 2024. Ya, nanti teman-teman jadwal imunisasi bisa lihat yang buku KIA 2024 ya. Ini ya, kita lihat ya, kalau bayi umur 0 sampai 24 jam ini HB0 untuk mencegah hepatitis B dan kanker hati sambil ngapalkan ya teman-teman. Oh, HB0, hepatitis dan kanker hati gitu ya. Kemudian yang 1 bulan ada BCG ya untuk TBC dan OPV1 polio gitu ya. Bulan kedua atau 2 bulan ini ada DPT, difteri pertussis tetanus ya, ada HB untuk hepatitis B dan kanker hati, ada HIV. HIV itu nanti untuk yang pneumonia ya, ada OPV polio, ada PCV meningitis ya, kemudian ada RV ya, RV itu untuk diare dan seterusnya tinggal ngapalkan teman-teman ya. Berarti ini kalau bulan kedua, ketiga dan keempat ini sama ya sebenarnya ya, sama ya ini ya. Ya, tapi kalau yang bulan keempat ini PCV-nya sudah ganti IPV, ini ngapalkan saja ya. Ini untuk yang diimunisasi penyakitnya sama, sama-sama difteri, sama-sama pertusis, tetanus, hepatitis B, kanker hati, polio sama, meningitis sama, pneumonia sama, diarenya sama. Hanya modelnya yang beda ini PCV, PCV, IPV gitu ya. Bedanya itu ya teman-teman ya. Bulan ke-9 nanti kita punya campak, rubella 1 dan IPV 2 untuk campak, rubella dan polio gitu ya. Kemudian 10 bulan ini kalau ini ya. Kalau nanti ada daerah yang
endemis encephalitis, Japanese encephalitis nanti diberikan tambahan ini JE ya. Indonesia sepertinya belum ya. Kemudian ada pneumonia, pneumonia ini untuk 12 bulan PCV3. Nanti kalau 1,5 tahun ini ada tambahnya tadi. Ya ada difteri, pertusis tetanus, hepatitis B kanker hati, meningitis, pneumonia, campak rubella tanpa diare. Ya teman-teman jadwal imunisasi gitu ya. Ini sambil ya kalau lagi apa sambil ngapalkan gitu ya. Tak masuk pada ke-8 ya, kasus ke-8 ya teman-teman ya. Silakan. Ini kita naik ya ke balita atau anak prasekolah ya. Teman-teman, ini kita bicara KPSP ya. KPSP dan jadwal imunisasi merupakan kompetensi esensial bidan. Jadi kemungkinan besar dua materi ini nanti keluar di hukum ya teman-teman. Pastikan kita sempat membaca gitu ya. Nah, ini kasusnya atau pertanyaannya ini interpretasinya apa? Kita lihat ya. Ini ada anak 36 bulan datang ke posyandu ya. Kadang melakukan screening perkembangan menggunakan KPSP gitu ya. Ini nggak pakai jenis kelamin karena memang pada KPSP standar untuk laki-laki perempuan tidak dibedakan sama ya. Jadi kita nggak usah memikirkan ini laki apa perempuan, nggak masalah gitu ya. Kemudian hasil pemeriksaannya ini diperoleh jawabannya sejumlah 6. Skorianya ada 6. Nah, dengan skor 6 ini apakah interpretasinya? Apakah sesuai, meragukan, perlu diulang, penyimpangan atau nggak dapat dinilai gitu ya. Nah, untuk kunci jawabannya adalah penyimpangan teman-teman ya. Penyimpangan ya. Nah, soal KPSP itu ada 9 sampai 10 soal.
Yang 9 itu kayaknya untuk umur 42 bulan ya, tapi selainnya ini 10 soal ya. Jadi kalau mendapatkan skor jawabannya itu 9 atau 10 berarti sesuai. Artinya dari 10 atau 9 yang ditanyakan ini, bayi itu punya kemampuan mencapai 9 atau semuanya 10 tadi ya. Kalau nanti mendapatkan jawabannya itu 9 sampai 10 berarti dia sesuai, berarti sesuai dengan masa perkembangannya ya. Ini Mbak Liza, sebentar ya. Ini kita beri pujian pada Ibu karena telah mengasuh anak dengan baik ya. Berikan pujian, kita dorong terus psikologisnya supaya tetap semangat ya. Teruskan pola asuh anak sesuai dengan tahap perkembangan. Beri stimulasi perkembangan anak setiap saat sesering mungkin sesuai dengan umur dan kesiapan anak. Ikutkan dalam posyandu, BKB ya. Kemudian jika anak sudah memasuki usia prasekolah, maka diikutkan dengan PAUD, KB, dan TK untuk stimulasi perkembangannya ya. Melakukan pemeriksaan screening rutin ya setiap 3 bulan sekali gitu ya. Kemudian kalau skornya hanya 7 sampai 8 tengah-tengah, berarti ini meragukan. Ya, sesuai ya enggak, penyimpangannya belum gitu ya. Maka kita bisa berikan dorongan supaya nanti simulasinya lebih kuat lagi, lebih sering setiap saat ya. Kemudian ajarkan intervensi stimulasi perkembangan anak. Ya, karena kita punya panduan SDIDTK, kita ajarkan ibunya gitu ya. Lakukan pemeriksaan kesehatan untuk mencari kemungkinan penyakit. Mungkin ada stunting, mungkin anaknya mengalami pneumonia dan sebagainya gitu ya. Melakukan penilaian ulang KPSP 2 minggu. Jadi kalau hasilnya dia meragukan, diulang lagi 2 minggu yang akan datang ya. Jika tetap 7 atau 8 jawabannya ya, maka ada kemungkinan penyimpangan gitu ya. Kemudian perlu diulang. Nah, ini jika hasilnya meragukan ya. Meragukan tuh maksudnya gini, meragukan tuh benar nggak ya jawabannya itu 9 atau 8 atau 10. Ya, mungkin kita nggak yakin dengan model pertanyaan yang kita berikan. Atau kita nggak yakin dengan jawaban yang diberikan. Mungkin mereka menjawabnya dengan ragu. Orang tuanya dengan ragu menjawabnya. Sehingga kita merasa ini perlu diulang. Gitu ya. Kemudian penyimpangan. Penyimpangan itu bila jawabannya itu adalah kurang sama dengan 6. Kasus kita tadi kan jawabannya 6 ya, yanya ada 6 berarti ada penyimpangan. Kalau mendapatkan jawabannya ya atau ada 6, yanya ada 6 atau dia mungkin 5 ke bawah gitu ya, maka rujuk ke rumah sakit dengan menuliskan secara spesifik jenis penyimpangannya pada yang mana nih, apakah motorik kasar, motorik halus, bicara bahasa, sosialisasi atau kemandirian ya. Kemudian jumlah penyimpangannya ada berapa ya. Yang terakhir ini ya tidak dapat diukur, tidak dapat dinilai. Ini nggak ada ya. Kalau nggak dapat dinilai, ini biasanya ya memang kondisi sakit berat, nggak memungkinkan. Nah ini nggak dapat dinilai ya. Tapi intinya bayi yang sehat semuanya bisa dilakukan pemeriksaan KPSP. Ini hanya langkah-langkah melakukan KPSP. Nanti teman-teman bisa membaca di panduan SDID 3. Gitu ya. Nah ini Mbak Lisa, mungkin ada yang ingin didiskusikan. Silakan Mbak Lisa. Mbak Lizani Fisla atau kepencet Mbak Lisa? Mungkin nggak sengaja ya kepencet ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa resen lagi atau bisa ini ya di cek boxnya diisikan ya. Ya teman-teman kita masuk pada soal yang ke ini ya gambar KPSP dulu mohon maaf. KPSP-nya ini contohnya aja 36 bulan seperti ini pertanyaannya. Ada motorik halusnya, ada bicara bahasa ya, ada sosialisasi kemandirian, ada motorik kasar gitu ya. Kita nanti lihat yang bermasalah yang mananya. Kalau perlu dirujuk kita perlu identifikasi bagian mana yang nggak bagus ya, bagian mana yang terlambat gitu ya. Jadi nanti kita lihat kalau jawaban ya-nya ada 9 atau 10 maka sesuai umur. Kalau iya-nya 7 sampai 8 maka meragukan. Nanti kalau dia jawabannya 6 atau kurang maka penyimpangan ya. Ini untuk mendiagnosisannya. Jadi intinya kalau melakukan pemeriksaan KPSP interpretasinya ada 3 kategori ini. Sesuai umur, meragukan atau penyimpangan ya. Kita lanjut pada soal nomor 9 ya teman-teman. Dua lagi ya. Ini Kespro. Sekarang kita ke Kespro ya. Silakan.
Nah, teman-teman sudah selesai menjawab ya. Ini teman-teman banyak memilih yang D ya, diikuti A dan seterusnya ya. Oke. Ini kita punya seorang perempuan 40 tahun P3A0 ya. Datang ke puskesmas untuk merasakan keluhannya ya, mengalami nyeri payudara setiap bulan, setiap kali menjelang menstruasi, nostalgia ya. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan kondisi abnormal. Mungkin hanya perubahan hormonal saja ya, ada fase proliferasi sekresi ya. Kemudian bidan memberikan KIE untuk melakukan sadari secara rutin. Nah, pertanyaannya gitu ya, kapankah waktu yang tepat untuk sadari pada kasus tersebut ya? Dia 40 tahun, yang intinya dia masih menstruasi rutin gitu ya. Maka opsinya apakah saat haid, apakah setiap saat kapan saja ya, 7 hari sebelum haid atau 7 sampai 10 hari setelah haid, atau setiap bulan pada tanggal yang sama ya. Kita lihat ya. Ada ini ya, kalau sadari kan berarti mendeteksi ada perubahan kontur enggak, mungkin ada benjolan atau tidak gitu ya. Hati-hati, karena secara fisiologis wanita juga mengalami adanya perubahan kontur atau muncul benjolan-benjolan fisiologis pada payudara ya. Oke, kita lihat untuk kunci jawabannya. Nah, jawaban yang paling tepat sesuai dengan yang dipilih tadi teman-teman sebagian banyak memilihnya adalah 7 sampai 10 hari setelah HPHT gitu ya, haid pertama haid terakhir gitu ya, hari terakhir. Jadi kalau haid pertama tanggal 5 ya berarti dihitungnya 7 hari dari tanggal 5 tadi gitu ya. Itu maksudnya yang 7 sampai 10 hari setelah HPHT ya. Ya, kenapa nggak saat haid? Karena ada terdapat efek sisa proliferatif dan sekretif ya. Karena kita setiap bulan kan ada ini ya perubahan hormon progesteron dan estrogen ya. Saat haid ternyata tidak habis-habis ya estrogen progesteronnya. Jadi masih ada hormon yang bekerja. Sehingga di dalam payudara kita masih ada kontur-kontur yang terefek ya, mengalami efek dari progesteron dan estrogen tadi ya. Kemudian setiap saat, apalagi setiap saat gitu ya, ini pasti salah gitu ya. Kemudian 7 hari sebelum haid justru ini merupakan masa subur gitu ya. Masa subur ya, masa subur karena di situ juga masih ada estrogen progesteron yang tinggi juga. Nah, yang paling tepat memang 7 sampai 10 hari setelah HPHT ya. Ini sudah hilang efek proliferatif dan sekretif dari hormon progesteron dan estrogen. Bagaimana dengan setiap bulan pada tanggal yang sama? Ini hanya dilakukan pada wanita yang sudah tidak haid, baik dia menopause ataupun belum menopause sebenarnya, tapi ada masalah di tubuhnya yang menyebabkan dia nggak haid. Kalau dia nggak haid atau sudah menopause, berarti caranya kita tentukan tanggal yang sama setiap bulan, tanggal 5, tanggal 1, setiap bulan nanti sama. Kenapa tanggalnya sama? Menjaga agar tidak ada faktor alfa ya, faktor kelupaan gitu ya, sehingga tetap rutin dilakukan. Gitu ya, ini teman-teman ya. Berarti kalau kita melakukan sadari, berarti kalau masih menstruasi 7 sampai 10 hari setelah HPHT, tapi kalau sudah nggak menstruasi, berarti setiap bulan pada tanggal yang sama gitu ya. Oke, kita masuk soal yang terakhir ya. Soal nomor 10 ya. Silakan teman-teman, KB ya kita ke kontrasepsi ya.
Ya, mungkin sudah ya. Ya, 33 yang menjawab gitu ya. Ini teman-teman paling banyak menjawabnya ada di B, AKDR ya. Diikuti D, suntik kombinasi. Kemudian A, kemudian C dan E sama ya. Oke. Kita lihat untuk pertanyaannya ini tentang apakah metode kontrasepsi yang paling tepat gitu ya. Dan ini kita perlu melihat screening kasusnya ya. Ini kita punya seorang perempuan 27 tahun P2A0 ya, melahirkan 3 minggu yang lalu ya, datang ke PMB atau ke puskesmas ya. Ini untuk menjadi aseptor kontrasepsi ya. Hasil pengkajiannya, ibu menyusui secara ASI eksklusif ya, kemudian 1 minggu lagi akan kembali bekerja. Jadi bekerja tapi tetap ingin ASI eksklusif ya. Ini ada keluhan suami sering mengalami gatal pada area alat kelamin ya. Oke, juga menjadi ini kita garis bawahi ya. Hasil pemeriksaannya KU-nya baik, kompos mentis, tensinya 115 per 76 mm Hg ya. Nadinya 84 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, suhunya 36,8, HB-nya 11. Ini juga kita garis bawahi. Sudah minggu ketiga tapi masih 11 ya, berarti masuk kategori anemia juga ya. Kemudian hasil pemeriksaan fisik dan obstetriknya normal ya. Kemudian pertanyaannya tadi ya, apakah nanti kita pilih AKBK, AKDR, pil kombinasi, suntik kombinasi, ataukah steril atau kontrasepsi mantap ya. Kita lihat kuncinya ternyata AKBK. Ya, kenapa AKBK yang kita pilih? Kok nggak AKDR gitu ya? Ini AKBK karena dia kandungannya satu progestin. Ya, hormonal progestin berarti aman ya, karena nggak ada estrogen sehingga nggak mengganggu ASI ya. AKBK bisa digunakan pada kondisi anemia. Jadi walaupun ibunya tadi HB-nya 11, dia masuk anemia ya, postpartum 11 anemia, maka masih bisa menggunakan AKBK ya. AKDR. AKDR-nya ada yang mengandung cuprum atau progestin. Tidak mengganggu laktasi juga ya. Dapat digunakan pada kondisi anemia juga. Jadi nggak masalah gitu ya. Nah, tetapi di sini ada kontraindikasi. Risiko tinggi, risiko tinggi mengalami IMS. Tadi suami itu kan mengeluh ada gatal di area ini ya, area alat kelaminnya. Sehingga ada risiko penularan. Ini hati-hati dengan pemasangan AKDR ya. Yang ketiga, pil kombinasi. Pil kombinasi dan suntik kombinasi berarti ada progestinnya, ada estrogennya. Progestinnya aman, tetapi kalau estrogennya ini nanti akan menekan prolaktin, sehingga mengganggu produksi ASI. Sehingga kalau ibunya ingin menyusui maupun dia ASI eksklusif sampai nanti yang 2 tahun, dihindarkan menggunakan yang kombinasi. Dicarikan yang single, yang hanya progestin only gitu ya. Bagaimana dengan KB steril atau kontak? Ini minimal jumlah anaknya 2. Kecuali gitu ya, kalau ada risiko terjadi kehamilan. Kalau dia hamil nanti ada risiko beratnya. Benar harus ada ini ya, ada nokta kesepahaman ya, ada persetujuan tertulis bahwa ibunya sudah paham dan sukarela. Kemudian tidak ada perdarahan pervaginam yang tidak diketahui sebabnya dan belum tertangani ya. Tidak ada infeksi sistemik dan pelvik akut ya. Berarti yang pasti kita singkirkan, steril ini kita singkirkan, kombinasi pil maupun suntik ini kita singkirkan karena ada estrogennya ya. Ya. Kemudian untuk AKDR dan AKBK mungkin paling membingungkan. Tapi kita singkirkan AKDR. Kenapa? Karena dia ada resiko tinggi mengalami IMS. Ibunya punya resiko tinggi ini. Karena di suaminya mengeluh ada gatal di area kelamin gitu ya. Sehingga yang menjadi kunci jawabannya AKBK. Ya, Progestin only nggak mengganggu ASI, bisa dipakai untuk anemia, bisa dipakai untuk resiko infeksi juga bisa. Itu ya teman-teman untuk 10 soal kita hari ini, gitu ya. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan, gitu ya, mungkin sebentar, gitu ya. Silakan, gitu ya. Ada masukan mungkin pernah membaca yang beda dengan yang tadi kita diskusikan di sini, silakan. Gitu Oke, ya. baik. Terima kasih banyak, Silakan Mas Bu Fadi. Wahyu. Dari ibu-ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bingung mungkin terkait materi hari ini, atau ada soal-soal yang ingin ditanyakan, atau ada yang punya pendapat berbeda gitu kan? Boleh. Silakan Kalau teman-teman. ada yang mau ditanyakan, boleh Hmm. angkat tangan, atau mungkin boleh disiapkan terlebih dahulu pertanyaannya sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin kami di sini pengen mengajak kembali ibu-ibu buat
eh, gabung kelas di Bimbel Harapan. Mungkin buat ibu-ibu yang tadi pagi belum join, kami infokan lagi bahwa kami di Bimbel Harapan ini ada kelas persiapan UPAM kebidanan. Periode terdekat ini ada di 16 Januari sampai 22 Februari 2026. Maksimal pendaftarannya pada 16 Januari pukul 17.00. Apa aja sih yang didapat? Apa aja sih benefitnya? Sini kita ada 18 kali pertemuan, 6 kali tryout, prediksi UKOM, plus pembahasan, kuis harian yang totalnya sebanyak 180 soal, bonus e-book materi dan soal latihan UKOM, free recording Zoom kelas sebanyak 18 pertemuan, free sertifikat kelas UKOM. Ini kami misalkan pakai kelas 2 bulan, daftarnya lewat mana? Ada di WA, bisa WA ke Bu Mimin di 0851 2332 9105. Promonya ada promo nih kalau mau join bareng-bareng nih. Misalkan mau cari lebih murah, ibu-ibu bisa join, ngajak teman-temannya buat join bareng-bareng. Kalau di join 100 orang ini kita bisa kasih di harga 200.000 per orang ya. Kalau join ber-50 kita bisa kasih harga 225.000 per orangnya. Tapi kalau kurang dari 50 harganya di 230.000. Tapi untuk join sendiri harganya di harga normal, yaitu di harga 249.000. Kelasnya kayak gimana? Kelasnya kurang lebih tadi seperti simulasi kelas kita di Bimbel Harapan. Nanti dengan pengajar-pengajar yang berbeda dan tentunya pengajar-pengajar yang kompeten. Kelasnya itu di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu jam 7 sampai jam 9 malam. Ada juga kelas untuk 1 bulan, ini 16 Januari sampai 30 Januari 2026, 9 kali pertemuan, 3 kali tryout, kuis hariannya 90 soal, bonus e-book materi dan soal latihan UKOM, recording Zoom kelas 9 pertemuan, sertifikat UKOM, harganya di 149.000. Kalau mau join bareng-bareng, kita kasih harga di 100.000 per orangnya. Untuk 100 orang, join ber-50 125.000, dan join 50 orang harganya di 130.000. Mungkin bisa diajak teman-temannya buat join bareng-bareng biar harganya lebih murah. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanya, baik terkait kelas di Bimbel Harapan maupun materi yang disampaikan oleh Bu Wahyu pada kesempatan siang hari ini. Bagaimana ibu-ibu semua? Ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, boleh silakan angkat tangannya atau raise hand. Kalau sudah cukup, Pak, izin bertanya, iya untuk boleh. pendaftarannya itu, untuk mengetahui jumlahnya itu bagaimana ya kita? Apa dikasih batas waktu atau bagaimana? Untuk apa Ibu? Untuk pendaftaran itu, bimbingan itu, Ya, pendaftarannya itu bisa melalui WA di iya. pesawat yang tadi sudah saya sebutkan dan mungkin sudah saya kirim di chatbox juga di. Maksudnya untuk mengetahui jumlah pesertanya itu gimana supaya, Oh, untuk mengetahui jumlah pesertanya harganya berapa gitu ya. iya, di Nah, batas mungkin kayak waktunya berapa? misalkan Ibu dari universitas mana gitu kan. Nah, Ibu dari universitas mana, kemudian Ibu ajak nih temannya bareng-bareng, atau nanti salah satunya bisa WA ke admin dulu, nanti kita buatkan grup calon peserta hukum yang mau join bareng-bareng. Siapa aja yang mau join, nanti Ibu bisa share, bisa ajak yang lainnya buat join, baru kemudian dari situ ketahuan berapa yang mau join bareng-bareng, nanti baru kita harganya disesuaikan dengan berapa banyak mahasiswa yang ingin join, seperti itu Ibu. Oh iya, minta dibantu mungkin itu aja ya jumlahnya itu mah. Jumlahnya nanti dibuatkan grup langsung aja ya Pak kali. Iya Bu, Untuk kesepakatan waktunya nanti kita sepakat lagi gitu kan ya. iya boleh. Iya, Nanti terima kasih juga Pak. ya, Ya, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi terkait materi hari ini? Ada yang masih bingung atau ada yang merasa masih susah soal-soalnya? Kalau kelas kita itu biasanya setiap pertemuan itu pasti biasanya ada satu soal soal etik ya Bu Wahyu.
Tapi hari ini karena kita awal lunas soal, jadi kita fokus ke bobot soal-soal dari setiap materi. Ada yang ingin ditanya lagi atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, mungkin bisa kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Gimana, ibu-ibu semua? Cukup, Pak. Cukup. Oke, boleh mungkin kita ngambil dokumentasi dulu semuanya. Yang berkesempatan atau punya waktu bisa dinyalakan dulu kameranya. Kita ambil dokumentasi terlebih dahulu. Oke, siap, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Oke, mungkin sebelum kita tutup ada yang mungkin ingin disampaikan oleh Bu Wahyu atau seperti kata-kata atau tips dan trik gimana sih eh, melaksanakan hukum ini? Ya, terima kasih Mas Faldi gitu ya. Teman-teman mungkin ini ya, eh, kita selalu memberikan mindset positif ke diri kita ya, bahwa hukum ini adalah hukum yang mudah untuk dilampaui gitu ya. Hanya salah satu tahap dalam hidup kita gitu ya. Bukan ini ya terus besar banget gitu ya, nggak terlalu ini ya, nggak usah terlalu dikhawatirkan ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman kita yakin bahwa setiap usaha yang dilakukan pasti membuahkan hasil gitu ya. Jadi semakin kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, insya Allah hasilnya juga akan semakin baik. Kita punya yang di atas ya, yang akan memberikan gitu ya, sesuai dengan apa yang kita doakan dan kita upayakan teman-teman ya. Kemudian untuk belajar, mungkin teman-teman bisa mulai dengan membaca-baca teori, merefresh teori, panduan-panduan apapun dari Kemenkes, bisa kita baca lagi gitu ya. Tetapi dengan belajar soal itu akan menguji kemampuan kita. Ya, kadang kita membaca teori kita akan terpisah antara teori dengan kasus-kasus di lahan. Tapi kalau kita membaca teori kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan kasus, nanti akan ini lebih teraplikasi gitu ya teman-teman ya. Cara mengerjakan kasus membuat teman-teman memakai cara apapun ya, diskusi dengan teman-teman yang lain atau mau ikut bimbel-bimbel monggo dicari untuk metode yang paling nyaman, paling efektif untuk teman-teman gitu ya, gitu ya. Ya insya Allah pokoknya setiap ya kita upayakan pasti ada hasilnya gitu ya. Nggak mungkin Allah tutup mata gitu ya. Yang penting semangat terus gitu ya. Semoga teman-teman bisa lulus di UKOM yang pertama gitu ya. Nggak perlu mengulang-ulang ya. Mungkin semangat ya. Apalagi teman-teman ini posisinya ada di mana? Ya, mayoritas di Jawa ya, di Jawa ya. Di luar Jawa pun sekarang sudah bagus. Kualitas pendidikan juga sudah bagus. Apalagi yang di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta dan sebagainya sudah bagus. Insya Allah nanti diberikan kelulusan pada tahap yang pertama semua ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Saya doakan teman-teman semuanya lancar upayanya, hasilnya terbaik ya. Terima kasih Mas Faldi. Baik, terima kasih banyak Bu Wahyu. Mungkin bisa dikasih reaction-reaction dulu buat Bu Wahyu yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Uh, Oke, terima kasih buat semua peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini dan juga uh, turut aktif dalam menjawab soal-soal yang ada. Semoga latihan soal pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semua. Kuncinya adalah perbanyak latihan soal, latih dan latih. Insya Allah ketika menghadapi hukum nantinya kita sudah terbiasa dengan soal-soal dan siap menghadapinya dengan mantap. Oke, mungkin cukup itu kami dari tim Bimbel Harapan dan juga Bu Wahyu. Kita pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata dan ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Mas Terima kasih Faldi. Mas Faldi. Mas, Iya Bu, ini berarti tryoutnya sudah ya? tryout nanti akan kita share melalui grup. Oh, baik. Terima kasih.